guys. Halo. Welcome back to Podcast PAU. Podcastnya Poltekkes TNI AU. Nah, itu adalah tepuk semangat jargonnya. Pembuka dari pertemuan atau di ngobrol-ngobrol kali ini ya, di podcast kali ini. Di studio baru kali ini teh. Iya dong. Sebelum-sebelumnya Dingin-dingin gimana gitu ruangannya. Ruangannya beda gitu kan. Tapi di sini juga orang-orangnya ada yang beda lagi kan? Iya, beda-beda. Ada 3 orang di sini. Wajah-wajah Penuh ketegangan dan penuh raut-raut wajah mahasiswa tingkat akhir ya kan ya? Iya, pusing-pusing kan Pusing-pusing. Nah, di sini ada teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa masing-masing UKM yang ada di Poltekkes TNI AU. Sedikit informasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Di Poltekkes TNI AU ini kita ada 5 UKM ya Kang ya? Iya. Yang pertama UKM Ikarisma, UKM Olahraga, yang ketiga UKM KJR, yang keempat ada UKM Medical Outdoor, dan yang kelima ada UKM Seni. Nah, di sini ada salah 3 dari Salatri yang tadi saya sebutin nih. Ada dari mana Teteh, boleh perkenalan satu-satu? Boleh. Dari yang mana dulu? Dari yang paling tengah dulu dong. Yang tengah? Yang tengah. Aku yang tengah ya? ini. Oke. Hai, nama aku Regita Sylvia Dewi. Biasa sih dipanggil Rere ya. Ya Rere boleh, Gita boleh. Aku perwakilan dari UKM Ikarisma. Sebagai Ketua Umum. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang cowok yang tengah. Saya? Iya. Perkenalkan diri, nama saya Agi Wildan Ardilan. Di sini saya perwakilan dari UKM Olahraga. Biasa dipanggilnya apa kan? Agi aja. Oh, bukan Dilan, bukan. Berat kan? Dilan mah. Oke. Terlalu berat gitu. Dilan ya. pakai semi, ini pakai KLX. UKM sebagai apa kan? Di UKM Olahraga. Sebagai ketua umum. Dan di ujung sana ada Teteh dari Halo, perkenalkan nama saya Dwidita Mustika. Di sini saya perwakilan dari KJR atau Klub Jantung Muda. Di sini saya sebagai seksi pelatihan dan sekretaris. Oke, tepuk tangan buat 3 tamu kita kali ini. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan di UKM masing-masing ya. Kayak kan selama pandemi atau sebelum-sebelumnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya sedikit terhambat karena COVID terus karena online gitu kan, nggak boleh kerumunan dan segala macam. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang ada di UKM gitu ya. Mungkin dari Teh Regita dulu di Karisma gitu. Kegiatan yang dirancang atau yang direncanakan selama 1 periode ke depan yang di ketua umum sama Teteh itu apa aja kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kegiatan dari Karisma itu sendiri, dari namanya kan udah tahu ya, Ikatan Remaja Islam Mahasiswa gitu ya. Berarti ini wadah kerohaniannya di Poltekkes gitu kan. Nah, di awal ini, dari awal masuk periode, kita udah ngelaksanain program kayak One Day One Yusagi. Ya, jadi kayak setiap anggota Ikarisma tuh selalu menyetorkan tiap harinya Al-Quran gitu, tadarus bareng, tapi secara online karena kan kita masih pandemi ya, kayak gitu. Terus ada SC juga, spiritual care, kemudian ada iman akhwat, kemudian ada kajian-kajian online yang tentunya kita memang harus benar-benar meskipun sekarang lagi keadaan pandemi nih, tapi kita tuh harus tetap yang tadinya offline, kita tuh harus tetap bisa ngelaksanain walaupun secara online gitu. Jadi kita ubah semuanya gitu ya. Harus pintar-pintar mensiasatinya lah ya gitu. Harus tetap produktif walaupun Iya. pandemi gitu Iya. ya. Nah, tadi kan ada yang SC itu teh spiritual care ya. Kegiatannya tuh apa aja sih teh? Kalau spiritual care sendiri sih kalau misalnya secara offline ya, itu tuh kayak dilaksanain sama tingkat 1 Kang, tingkat 1 dari Poltekkes. Ya, jadi nanti masing-masing kelas itu menampilkan bakat-bakatnya. Contohnya. Contohnya kayak misalnya kelas A nih, bakat-bakatnya ada drama, ada puisi, dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti dilombain gitu, pokoknya seru deh. Tapi berhubung sekarang masih pandemi gitu ya, jadi kita masih melaksanakan secara online gitu, kayak diubah jadi kajian online, kayak gitu, seminar keagamaan gitu sih. Terakhir offline tuh di angkatan 13 ya?
Angkatan 13. Iya, yang 13 kan yang jadi pesertanya ya. Iya, Nah, iya sih. angkatan kita. Seru banget teman-teman acaranya. Jadi di sana tuh kita di aula ya Teh ya. Iya, di Terus yang penonton, terus ada yang tampil pasti itu mah. Terus tiap kelas itu nunjukin penampilan-penampilan yang jadi apa ya? Ciri khas Ciri gitu khas ya. tiap kelasnya masing-masing gitu. Kelas A tuh dulu tuh di sini kan tadi ada yang kelas A ya. Masih Iya. ingat nggak Kang? Tampil apa? Drama. Drama. Terus kita juga kelas A nampilin apa sih? Marawis ya? Marawis. Marawis. Iya. Nah, kalau kelas B itu kelas aku sendiri itu tuh nampilin drama Korea. serial lah, serial ya drama gitu ya. Web Drama-drama tayangan putus. Drama-drama tentang peristiwa di zaman dahulu gitu. Kayak gitu kalau Zaman kelas- Kaisaran Nabi. iya, zaman zaman Siti Nabi, Masito zaman kan? Siti Masito, ya cerita-cerita itu. Kalau dari kelas C Kalau kelas C sih drama juga, terus sama nari yang pakai cahaya itu loh. Apa gitu namanya teh ya? Pokoknya nari Like pakai dance. cahaya. kayak Nah, gitu-gitu. itu ya. Ya, Tapi paling sayang itu banget deh. ya sekarang karena pandemi online Terhambat. jadi Iya. terhambat juga gitu. Iya. Nah, terus selain itu, selain SC, terus tadi ada kajian online, biasanya itu berapa bulan sekali teh? Atau berapa minggu sekali kajian-kajian online itu? Kalau kajian online sih 1 bulan sekali ya. Kalau ininya, cuman kita ini juga kan di tiap bulannya juga kan ada acaranya masing-masing gitu. Jadinya kita minimalkan atau kita masukkan si kajian online ini ke acara-acara tertentu gitu Kang. Kayak misalnya ada Maulid Nabi, barulah kita mengadakan kajian online kayak gitu. Peringatan-peringatan hari besar Hari-hari Islam besar gitu ya. Islam. Ya, terus juga ada Iwan Ahwat. Nah, kebetulan nih ya, gengs ya. Ini ada Ahwat, ada Iwannya Poltekkes, Kang Dino. Ya, Enggak bohong. Enggak bohong. gak usah merendah deh kayak gitu ya. Iya, pokoknya seru deh. Nanti semoga tahun depan bisa terlaksana secara offline ya Kang ya. Seru Iya. banget ya Kang ya. Iwan Ahwa tuh Ini kayak juga, iya Kang Iwannya tadi juga ya. Iwan Ahwa tuh kayak semacam duta lah ya, duta di kampus. Iya, betul. Ada cowoknya, ada ceweknya. Ya, Iwannya Kayak Ahwadnya. Mojang Jajaka lagi. Kayak Mojang Jajaka gitu. Jadi nanti dipilih secara random dan ada apa ya? Seleksinya. Seleksinya. Jadi nanti siapa yang masuk atau yang lolos dan yang menang dia bakal jadi artis. Iya, betul. Artis kampus. Jadi Artis kampus. kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Akang yang berbaju biru. Bajunya biru ya, itu teh? Biru. Biru apa hijau? Biru kan. Biru Kang, hijau Oh, di mana? Jauh di mana? Biru Tosca. Nah, Kang Agi, jadi UKM olahraga. Sekarang lagi sibuk apa di UKM Kang? Sekarang sih kita lagi mempersiapkan buat studi banding ya, Bang. Khususnya buat studi banding. Terus ada beberapa proker juga yang insya Allah di bulan ini bakal jalan. Apa tuh? Apa ya? Khususnya futsal sih. Dari futsal kita insya Allah bakal ngadain tropeo Oh, antar kampus kesehatan Iya. rencana ya. rencananya. Oke. Nah, emang kegiatan yang Akang kan sebagai ketua umumnya di sini. Ya. Rencana yang ingin atau yang akan selama 1 tahun periode itu apa aja sih program-program yang Ingin dijalani. Jadi ada beberapa program yang bakal dijalani sama periode saya dari UKM olahraga. Yang pertama ya kemarin kan yang harusnya kelas meeting tuh kan, yang harusnya kelas meeting, yang harusnya tadinya kita offline. Nah berhubung pandemi ini kan jadi gimana ya, susah ya orang kampus aja sekarang kita gak masuk gitu. Perkuliahan aja susah, apalagi ngadain kegiatan yang Kegiatan di luar kampus. rame gitu kan, olahraga. Nah itu kan jadinya sekarang kita alihin ke online gitu, seperti e-sport Ya, e-sport online, yang main e-sport, Mobile Legends gitu ya, PUBG gitu. Mobile Legend. Untuk saat ini sih hanya Mobile Legend. Nah, proker selanjutnya itu ada studi banding yang tadi saya sebutin, terus ada yang sedang berjalan sih sekarang kayak futsal sih Kang. Latihan rutin sama kayak fun game gitu.
Nah, di UKM olahraga sendiri kan ya yang namanya olahraga tuh ruang lingkupnya banyak kan. Ya. Ya olahraga gitu. Nah, kalau di UKM olahraga Poltekkes sendiri itu tuh lebih concern atau lebih fokusnya teh apa sih bidang olahraga apa aja sih yang ada di UKM olahraga gitu? Nah, di sini kita ada 5 divisi, Kang. Yang pertama itu ada divisi futsal, badminton, tenis meja, basket, sama voli. 5 divisi itu sih yang ada di UKM olahraga. Berarti itu tuh kalau misalnya ada yang nanya, Kang emang UKM olahraga aja ya yang boleh ikutan divisi itu, misalnya boleh ikutan futsal, boleh ikutan voli, basket, tenis meja, terus satu lagi tadi itu tuh UKM olahraga aja atau semuanya juga boleh sih kan? Nah, enggak ya Kang jawabannya. Kita itu mewadahi semua mahasiswa. Jadi bukan hanya mahasiswa yang masuk ke dalam organisasi UKM olahraga ini, tapi semua mahasiswa kampus yang aktif di kampus boleh ikut sama kita gitu, latihan-latihan. Jadi, kan emang mewadahi minat dan bakat gitu. Jadi diwadahan gitu Di sih wadahan, maksudnya. tetabur. 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 Nah, tadi kan bilang ya tadi ada bulan ini tuh Studi banding. ada studi banding sama trofeo atau ya ajang silaturahmi gitu ya, Ajang silaturahmi bukan antar kompetisi kampus ya. antar kampus. Nah, pernah nggak sih Kang dari UKM olahraga sendiri ikut kegiatan atau turnamen perlombaan keluar, misal ngirimin perwakilan untuk lomba basket, untuk lomba futsal yang kayak gitu-gitu? Nah, untuk saat ini sih pernah ya Kang. Dulu-dulu kan sebelum era pandemi ini kita sering keluar, terutama di futsal. Ya. Terutama di futsal. Kita sering diundang ke kampus-kampus lain untuk mengikuti turnamen futsal. Nah, berhubung sekarang pandemi ya, sekarang sih dari beberapa 2 tahun berarti ya pandemi ya. 2 tahun yang lalu Sekitar udah 2 nggak ada. tahun lah. Nggak ikut serta karena emang turnamennya pun nggak ada. Nah, tapi 2 bulan yang lalu kita ikut Kang di ITB. Kita diundang terus kita ngirimin 1 tim keikutsertaan di ITB Jatinangor. Terus menang nggak itu teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bawa pulang piala. Juara 1. Keren. Nah, selanjutnya mau nanya ke teteh yang di ujung sana ya Kang ya. Teteh dari mana sih? Dari Senam Sehat. KJR Kang. Oh, Senam KJR. Dari KJR. Ada tuweh lagi. Ada Teh Dwi Dita teman-teman di sini sebagai perwakilan dari UKM KJR atau Klub Jantung Remaja. Nah, boleh diceritain nggak sih Teh kegiatan KJR Klub Jantung Remaja? Nah, itu Teh Klub Jantung Remaja. Nah, apa itu Teh? Oke, sebelumnya di sini saya akan menceritakan sedikit dulu apa sih KJR itu ya, atau Klub Jantung Remaja. Karena kan cuma singkatan aja, gak tahu nih apakah itu olahraga, kesenian atau apa kan. Di sini ada Klub Jantung Remaja, itu adalah salah satu kegiatan atau UKM di salah satu kampus kita, yaitu Politeknik Kesehatan TNI AU. Itu adalah salah satu kegiatan yang berkiprah di bidang olahraga, khususnya adalah senam, ya, senam jantung sehat atau SJS. Makanya kenapa di situ namanya Klub Jantung Remaja gitu. Jadi kita tuh khusus, bukan emang kita senam, tapi kita tuh senamnya khusus gitu kan. Senam jantung sehat gitu. Jadi biasanya kan kalau senam tuh susah ya kan kalau online gitu. Gimana? Susah kan kalau online. Nah, sebelumnya kita tuh kan suka tingkat 1 tuh masih di asrama. Jadi setiap Selasa, Jumat sama Minggu kita tuh suka senam gitu, senam SJS 3 atau senam jantung sehat series ketiga gitu kan. Di series kayak film Korea aja di series. Iya kan, series ketiga SJS 3 gitu. Biasanya kita kegiatannya tuh senamnya tuh Selasa, Jumat sama Minggu kan. Jadi kita tuh senam bareng-bareng di sini. Nah, KJR juga biasanya kalau gak pandemi itu suka ngadain lomba kan, biasanya buat anak asrama gitu kan, kelas meeting gitu. Kita tuh suka ngadain lomba dan kita juga sering suka dipanggil jadi instruktur keluar gitu. Oke, jadi misalnya ada dari ibu-ibu PKK RW 11 misalnya pengen ikutan senam jantung. Nah, nanti berarti mereka garantungan. Iya, yang tua-tua kan rawan ya Kang ya? Rawan. Jadi makanya dengan adanya KJR menyehatkan, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan
masyarakat gitu. Jadi senam jantung sehat biar jantung kita tuh sehat, stabil. Nah, dari ya mungkin selama pandemi ini sedikit terhambat ya kegiatan dari KJR karena kan senam ya yang tadi dibilang masa iya sih senam online emang bisa aja sih tapi kan maksudnya kayak kurang feel-nya itu nggak dapet gitu loh. Dapat gitu dah. Nggak gitu ya sih nggak dapet. Ya nggak irabanya tuh joget-joget jantung senam itu nggak dapet ya Kang ya. Dapat. Nah, gimana sih cara mensiasati dari KJR gitu kan selama pandemi ini untuk tetap tetap produktif lah, tetap aktif ngelakuin kegiatan senamnya atau misalnya kegiatan di organisasinya sendiri. Oke, jadi selama kita di pandemi kayak gini sih Kang, kita kan tinggal satunya ya kita coba materi dulu. Ya, jadi materi dulu SDS 3 tuh apa sih gitu kan. Kan suka ada tuh kayak tutorial-tutorial gerakan-gerakannya kayak gitu. Terus kita liatin juga ini senam SDS 3 tuh kayak gini gitu. Jadi senam SDS 1 tuh kayak gini gitu kan. Walaupun emang kita nggak secara langsung gitu. Tapi seenggaknya mereka tahu kebayang SDS 3 tuh kayak gimana sih, senam jantung sehat tuh kayak gimana sih gitu. Tapi sekarang dengar-dengar collab Kang. Iya. Iya, betul Kang. KJR sama Sekarang olahraga. collab sama olahraga Hebat ya. Kang. Berita baru tuh. Berita baru Kang. Oh Kang, jadi belum tahu Kang? Belum tahu nih. Kudet. Oh iya, betul. Kurang update. Ini Kurang terus. info Kurang info. Iya, Katanya mereka collab Kang. Jadi KJR sama olahraga ini tuh menyatukan kekuatan untuk kegiatan di asrama ya. iya, betul. Nah, boleh diceritain kegiatannya teh ngapain aja? di asrama yang kemarin ya. Sekarang. sekarang. Iya, angkatan 15 ya, 15. angkatan 15. Nah. Iya, jadi karena emang kita juga sempat bingung harus gimana sih gitu kan ya. Jadi ya kita sempat konsul juga untuk pendidikan gitu. Baiknya udah digabung aja gitu. Ya mau gimana lagi ya udah gitu. Maksudnya digabung kegiatannya lah, kolaborasinya gitu. Iya. Senamnya mah tetap sama KJR tapi kolaborasi Sama diawasi sama olahraga gitu. Oke, keren tuh Kang. Nah, mungkin sekarang kedepannya gitu ya, target-target yang mungkin teman-teman UKM Ikarisma, olahraga sama KJR yang ingin dicapai dan hambatan-hambatan selama selama ikut Kegiatan. atau kegiatan tuh apa aja boleh diceritain gitu ya. Nah, dari UKM atau dari Teh Rere dulu deh. Target yang ingin dicapai kedepannya tuh apa Seperti sih? apa gitu? Goalsnya dari Ikarisma? Jadi kalau dari Karisma sendiri sih targetnya apa ya? Sebenarnya dari setiap proker yang udah kita tentuin itu tuh merupakan target-target juga ya. Cuman kan kita ini sekarang masih online nih. Jadi target kita tuh kayak yang tadinya dilaksanakan secara online, kita usahakan saat offline kita usahakan laksanakan secara offline gitu. Kenapa? Soalnya banyak proker-proker yang harusnya offline yang harusnya angkatan di bawah kita tuh tahu gitu. Kan kalau pandemi itu kan pas di angkatan kita ya, otomatis kan angkatan bawah kita nggak tahu kayak kegiatan SC itu kayak gimana, Iwan Ahmad kayak gimana. Jadi nggak ada bayangan buat mereka ya? Nggak ada bayangan mereka buat kedepannya kan kayak gitu. Jadi target kita itu melaksanakan proker-proker yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline supaya adik tingkat kita tuh tahu dan punya bayangan kayak gimana sih proker-proker yang dilaksanakan secara offline kayak gitu. Iya sih, Ya, itu sih targetnya paling. karena kan selama ini ya kegiatan yang untuk yang tadi dimaksud angkatan bawah tuh angkatan 14 ya gitu kan. Angkatan 14. Karena kita angkatan 13 punya bayangan sebagai peserta di Pernah mengikuti kegiatan semua ya, offline ya gitu, pernah ngikutin semua kegiatan di organisasi baik itu BEM, BEM, BPKM, HIMA, UKM gitu kan. Nah, tapi untuk angkatan 14 sendiri karena berhubung mereka itu Terhambat. masuk ke sini di era pandemi gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa tuh terhambat gitu kan. Jadi mereka tuh nggak ada bayangan ini tuh harusnya teh offline gitu kan. Jadi online nggak ada nggak ada gambaran untuk melanjutkan si kegiatan tersebut. Nah, Karena dengan jadi peserta aja kita ada bayangan gitu ya benar. setidaknya. Iya. Jadi ya kasihan gitu ya kalau misalnya mereka kita tinggalin, kita lulus gitu ya dengan keadaan mereka nggak tahu gitu bayangan secara offline tuh kayak gimana sih itu sih kegiatannya. tantangan-tantangan kita khususnya
angkatan 13 ya untuk membimbing dan mengarahkan teman-teman angkatan 14 supaya mereka tuh paham kegiatan itu kayak gimana ngerancangnya, kegiatannya apa aja. Jadi itu sih yang jadi tantangannya teh ya. Iya itu. Kan untuk semuanya juga. Dari UKM olahraga gimana Kang? Ya. Apa tadi teh target ya? Iya, target atau pencapaian yang ingin dilakukan. Kalau misalkan dari UKM olahraga sendiri sih kita lebih ke fokus pada proker-proker kita yang sudah-sudah ya. Nah, UKM olahraga itu kan bisa dibilang kita bergerak di bidang maksudnya di luar kampus gitu kan. Nah, di era pandemi ini kan susah ya. Nah, paling sekarang target-target kita yang menjalani proker-proker yang ada dan emang bisa dijalani di era pandemi ini. Gitu. Terus tadi kan yang terdekat, kegiatan yang terdekat dari UKM olahraga ada Trofeo sama studi banding ya. Oke. Semoga lancar-lancar terus lah ya. Amin, biar amin. kita juga dapat dapat merasakan pengalaman menjadi peserta, menjadi panitia, biar kegiatan-kegiatan di UKM Poltekkes TNI Auto tetap eksis gitu ya. Iya sih, sama seperti kayak Teh Rere yang tadi bilang. Kita menurunkan tradisi lah ke adik-adik tingkat kita. Jadi jangan sampai kita lulus dan mereka nggak tahu kebingungan, gitu. kayak hilang arah gitu. Nah, kan di UKM olahraga juga ada proker yang emang besar gitu kan. Akang tahu Pormakes? Apa itu teh? Pormakes Pekan Olahraga Mahasiswa Kesehatan. Jadi, Nah, itu teh pernah dulu pas sama angkatan 11 itu berjalan prokernya teh kayak pertandingan futsal kan. Futsal Jawa Barat, Jawa Tengah, Sejawa. Oh, sepulau Jawa. Sepulau Jawa. Khususnya Khususan Jawa Barat. Ya. Dan itu pun hampir kuota kita penuh, Kang. Bukan hampir, emang penuh. Dan emang masih banyak lagi yang pengen ikut karena kuota kita cuma 32 waktu itu kalau salah. Dan gak semua kampus bisa masuk gitu. Dan sampai saat ini belum bisa berjalan lagi karena emang pandemi. Oke, semoga di tahun ini ya Kang ya, seiring berjalannya waktu, pandeminya sudah melandai dan kegiatan-kegiatan kayak semisal tadi Pormakes bisa dilaksanakan. Kita laksanakan biar ada bayangan, ada pengalaman dari teman-teman, bisa punya teman baru juga untuk melakukan relasi kegiatan kayak gitu ya, mempromosikan juga kan kayak gitu. Iya. Kalau dari KJR sendiri gimana? Oh iya, kalau dari KJR sendiri sih ya pengennya kayak dulu lagi gitu kan. Pengen kayak ya udah senam tuh bareng gitu, tahu semua, terus kayak ikut-ikut lomba lagi keluar, dipanggil-panggil lagi jadi instruktur gitu kan. Jadi ya susah kalau lagi kayak gini, ya mau gimana senamnya gitu kan. Sedangkan hambatannya tuh ya gak ada kayak tingkat 1 gitu di asrama. Sedangkan sasaran kita kan emang tingkat 1 ya. Situ. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, baru kita dengerin ya dari teman-teman atau Kang Teteh Karisma sama Teh Regita, terus dari UKM olahraga sama Kang Agi, dari UKM KJR sama Teh Dwi. Kita udah dengerin pengalaman-pengalaman mereka dan kegiatan-kegiatan mereka yang ada di UKM masing-masing tuh apa aja, terus hambatannya, terus rencana kedepannya tuh kayak gimana, seperti apa gitu. Udah tadi ya didengerin gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah semua bisa menambahkan informasi gitu ya untuk bergabung misalnya ke organisasi UKM yang Akang Teteh ini bawahi gitu ya. Nah, jadi kita akan nanti lebih lanjutnya ada sesi perekrutan. Khususnya untuk teman-teman seru itu. Angkatan 15 ya. Nah, angkatan 15. Jadi siap-siap aja. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah juga atau yang ingin bergabung, ini sebagai referensi teman-teman gitu kan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena kan di kampus kita ya nggak mungkin belajar terus ya gitu kan. Pusing, bosen gitu kan belajar terus. Jadi ini untuk selingan melatih soft skill teman-teman yang ada di rumah untuk mengembangkan diri lah ya gitu. Kayak biar gitu. Biar nggak gabut teuing gitu. Biar nggak kupu-kupu teuing ya. Iya. Gitu. Jadi kura-kura lah gitu. Oke, podcast kali ini cukup sekian.
teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Buat Akang Teteh di sini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, dan Subscribe. satu lagi share ke grup dan seluas-luasnya. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye. Dadah.